ada banyak keluhan dan saya yakin terjadi di semua daerah, dan tahun yang lalu juga masih terjadi masalah dia lulus tetapi dia tidak mendapatkan SK seperti teman-teman yang lain. Yang ingin saya tanya, kalau dia tidak mendapatkan SK apa soalnya, dan kalau memang dia tidak bisa apa solusinya? Nah, yang kedua hampir sama semua ini, tetapi saya ingin menegaskan yang K2 mungkin. Kalau 15-an tahun itu mungkin dia K2 itu, kalau bukan K2 itu kan mereka mengabdi, tapi tiba-tiba ada hajatan politik dan mereka arah politiknya berbeda, akhirnya diberhentikan, kemudian datang lagi yang baru dimasukkan lagi. Berarti kan dia tidak berturut-turut. Ini juga pasti banyak terjadi di semua daerah. Nah, bagaimana kemudian supaya mereka ini menjadi bagian dari yang 1,7 sekian tuh, sehingga mungkin tadi yang disampaikan juga Pak Mardhani perlu audit forensik itu Pak, supaya masing-masing peserta ini saling mengawasi. Nah, ini yang tidak terekam oleh kementerian, karena ini kan permainan di bawah. Kepala BKN, kami mau tanya, itu menyangkut tenaga honorer siluman, udah ada nggak temannya? Tenaga honorer siluman, tidak pernah honorer, terdaftar honorer, sudah ada nggak? Di dalam 1,7 tidak ada, karena kita kan menggunakan verbal. Makanya yang terakhir itu ada namanya STPJM, Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari BPK, yang mengatakan bahwa betul-betul tenaga honorer di instansinya. Kalau itu dibuktikan ada STPJM, berarti kita memanai memang yang bersangkutan ada dan bekerja. Jadi tidak ada yang siluman yang masuk di database kita, tetapi faktanya tidak bekerja, itu tidak ada. Itulah kemarin yang dilakukan verbal antara BKN dan BPKP, Pak. Begini Pak, kami punya korbannya. Jadi kalau Pak Kepala BKN bilang tidak ada, kami tidak percaya Pak. Kami punya korbannya, bukan 100, bukan 300 lebih Pak. Mereka itu honorer, tapi tidak bisa didaftarkan ke BKN. Kenapa nggak bisa Pak? Ketika mereka meminta surat keterangan, tidak diberikan. Bahwa kami, si A sudah tenaga honorer sekian tahun, bla bla bla, nggak ada itu Pak. Yang masuk itu justru tidak pernah tenaga honorer, itu yang bikin rekomendasi Pak. Itu maksud saya. Terima kasih. Dari awal sebetulnya yang menjadi concern paling utama Komisi 2 ini adalah soal penyelesaian tenaga honorer. Kira-kira roadmap yang benar gitu, yang benar, yang committed ya, untuk menyelesaikan tenaga honorer ini kayak apa? Jangan dilempar-lempar terus, undang-undang, contoh peraturan pemerintah, peraturan menteri. Dan waktu itu saya sudah sampaikan, kalaupun kita menyelesaikan yang 1,2 itu juga nggak menyelesaikan semua, masih ada masalah tenaga honorer lain. Yang waktu itu saya katakan, itu kita sepakati tahap berikutnya. Walaupun kami nggak bisa tuh nolak Bapak Ibu tuh datang tiap hari. Yang di luar 1,2. Kalau bisa bilang nggak bisa, bilang nggak bisa. Sehingga kita bisa ngomong sama Bapak Ibu itu 1,2 juta ini batal diangkat. Gitu. Ya, kita juga nggak boleh ngasih PHP terus nih sama Bapak Ibu itu. Kasihan Pak. Ini menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka. Jadi kita jelas. Kalau misalnya bilang Kementerian PNRB, Pak nggak bisa Pak, nggak sanggup, ya sudah kita sampaikan aja nggak sanggup.